Shalom Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menyertai kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama meneguhkan iman kami. Berbicara juga melalui hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kesempatan Sapaan Gembala saat ini saya mengajak kita merenungkan tema setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Bacaan kita dari Lukas 19 ayat 26-27, jawabnya, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan bacaan ini, tentu tidak mudah kita memahaminya. Karena itu saya mengajak kita untuk sejenak memahami mengapa ayat 26 dan 27 demikian. Jadi bacaan firman Tuhan ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus, perumpamaan tentang uang mina. Di sana dikisahkan ada seorang tuan yang hendak diurapi menjadi raja. Sebelum dia pergi untuk diurapi, dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Dia memanggil 10 orang hamba, 1 orang dipercayakan 1 mina. 1 mina berarti 100 dinar. 1 dinar adalah upah bagi pekerja harian 1 hari. Jadi 100 dinar itu berarti upah bekerja harian untuk 100 hari. Nah, ketika sang tuan ini selesai diurapi menjadi raja dan dia kembali, hamba-hamba yang menerima uang mina itu melaporkan. Seorang hamba melaporkan, tuan, 1 mina menghasilkan 10 mina. Karena itu sang raja mengatakan, baik sekali perbuatanmu hambaku, engkau setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan engkau kepercayaan dalam perkara yang besar, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Kemudian hamba yang berikut melaporkan 1 mina menghasilkan 5, maka dia juga dipercayakan 5 kota. Tapi hamba yang berikut melaporkan 1 mina tidak menghasilkan apa-apa, karena 1 mina itu dibungkus dengan sapu tangan dan disimpannya. Karena dia merasa dia tidak perlu untuk mengusahakan mina itu, karena tuannya bukanlah tuan yang baik. Karena itu dia mengembalikan uang mina itu. Maka berkatalah sang raja ini kepada orang-orang yang ada di sana, ambillah yang 1 mina itu, berikanlah kepada yang punya 10 mina. Tapi kemudian mereka mengatakan dia sudah punya 10 mina. Maka berkatalah sang raja itu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Bapak Ibu Saudara, tentu ini memiliki nuansa yang berbeda. Umumnya kita berpikir, berikanlah kepada orang yang tidak punya. Tetapi Tuhan memberikan kepada orang yang punya. Nah, saya mengajak kita untuk melihat ini juga sebagai sebuah kehendak Tuhan. Sebuah pernyataan yang sebetulnya menunjukkan bagaimana cara Tuhan mau memberkati kita. Dan orang-orang yang tidak setuju dengan ini, justru apa yang mereka miliki diambil oleh Tuhan. Karena itu orang-orang yang tidak mau menaati dia yang sudah diurapi menjadi raja, dikatakan mereka dibunuh di depan mata sang raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menolong kita lebih mendalami bagian ini, mari kita melihat begini.
Sesungguhnya semua orang yang hidup punya sesuatu. Kalau kita gambarkan uang mina sebagai hidup, maka seharusnya orang yang hidup mampu menghasilkan sesuatu. Jadi kalau orang hidup tidak menghasilkan apa-apa, maka itu hidup tapi tampak seperti tidak hidup. Dan kalau kita sudah punya sesuatu, tentu bisa juga untuk kita kelola dengan baik menghasilkan lebih banyak hal. Nah, ini yang seringkali perlu kita tekankan. Dan kadang-kadang orang mengatakan kalau kita orang baik, kita setia melakukan sebuah pekerjaan, kita akan dipercayakan pekerjaan-pekerjaan yang berikut. Karena orang yang bisa dipercaya, banyak orang mau mempercayakan sesuatu kepadanya. Tapi kalau orang tidak bisa dipercaya, ya orang seperti itu perlahan-lahan apa yang dia milikinya pun hilang. Karena dia hanya mengandalkan apa yang ada, tanpa bisa menghasilkan sesuatu yang membuat yang dimilikinya bertambah. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apa yang ada padanya akan juga diambil. Jadi kalau kita tidak mempunyai sesuatu yang memungkinkan segala yang ada pada kita itu bisa dikelola dengan baik atau diusahakan, maka kita bisa kehilangan berbagai hal yang lain. Dan tentu seperti yang kita lihat, orang punya satu mina yang tidak bisa diapa-apakan dan hanya bisa dikembalikan, maka sang raja mengatakan, ya sudah, semua orang yang menjadi seteru ini dibunuh. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kita ini masih punya hidup. Tapi kalau hidup ini tidak berguna untuk sang raja, tidak berdampak apa-apa, ya sebaiknya tidak perlu hidup lagi. Nah, kita bisa merenungkan ini sebagai sebuah panggilan khusus sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Yang saya maksudkan Bapak Ibu Saudara untuk kita renungkan adalah setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Mari renungkan ini sebagai firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita bagaimana cara Allah memberkati kita. Apa yang kita punyai, yang kemudian yang kita punyai ini kita kelola dengan baik, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Hidup yang diberikan kepada kita jika kita menjalani hidup dengan baik, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita akan hidup dalam berkat Tuhan. Tapi kalau hidup kita dan segala sesuatu yang kita miliki tidak berguna, maka kita akan hidup tetapi sepertinya tidak hidup. Nah, mari kita renungkan bahwa Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatu untuk tujuan tertentu dan pastinya untuk memuliakan Tuhan. Namun, jika kita tidak memuliakan Tuhan, bahkan membenci Tuhan yang memberikan kepada kita hidup, kita seperti orang yang menyembunyikan satu mina itu di sapu tangan. Dan akhirnya diambil oleh sang tuan dan dia dibunuh. Karena itu hargailah hidup kita. Hargailah segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita, karena semua itu berharga. Jika Tuhan memberikan kepada kita, maka itu hal yang berharga, kita pun harus memandangnya sebagai hal yang berharga. Kemudian jalanilah hidup ini sesuai dengan rancangan Tuhan. Jika tidak, Bapak Ibu Saudara, tentu apa yang Tuhan berikan kepada kita bisa juga Tuhan ambil dari kita. Nah, dalam hidup kita sehari-hari, misalnya kita punya keluarga. Keluarga kita, anggota keluarga kita adalah orang-orang yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ada cinta, ada kasih sayang. Tapi kalau kita kemudian memandang mereka tidak berharga, maka pada saatnya
kita hidup bersama mereka, tetapi kita seakan-akan tidak memiliki mereka. Atau kita hidup dalam persekutuan, tapi kalau kita tidak mau melayani, tidak mau bersekutu, beribadah bersama, maka kita sepertinya hidup dalam persekutuan, tapi tidak punya persekutuan. Kita juga punya harta milik dan sebagainya. Mari gunakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan. Jika tidak, maka ada saatnya Tuhan ambil semua dari kita. Dan tentu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengingat bahwa kehidupan kita adalah hal yang lebih berharga dari segala hal. Kita berasal dari Tuhan, dan kalau kita menghargai hidup yang Tuhan berikan, hidup itu akan menjadi hidup yang kekal. Tapi jika tidak, hidup itu akan hilang dari kita atau kita akan binasa. Nah, saya mengajak kita untuk senantiasa mengingat ini, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Dan apapun yang ada pada kita saat ini, hargailah dengan baik. Dan pergunakanlah semua itu untuk memuliakan Tuhan, supaya apa yang kita miliki tidak diambil oleh Tuhan, atau kita seakan tidak pantas untuk memiliki apapun juga, dan kita hidup dengan sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan, kami mendengar firman-Mu. Di dalam keterbatasan kami, buatlah kami dapat terus merenungkannya agar kami memahami dengan lebih baik. Roh Kudus kiranya menolong kami, menguatkan kami, agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang mulia dan berharga, dan memuliakan Tuhan, juga keberadaan kami bermakna bagi orang-orang di sekeliling kami. Jika pada kesempatan ini kami sedang bergumul dengan sakit, kami mohon Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga hamba-hamba-Mu, Ibu Meganti, Bapak Pandapotan Damanik, Ibu Susana Sumaryati, dan seluruh umat-Mu yang juga bergumul dengan sakit yang tidak kami sebutkan. Tuhan memberkati. Yang bergumul sedang isolasi mandiri karena COVID ataupun mengalami pergumulan dapat COVID, ingatkanlah kami Tuhan bahwa jika kami memiliki hidup, jika kami memiliki iman, maka kami akan mendapatkan lebih banyak hal. Tetapi jikalau kami kehilangan semangat hidup, kehilangan iman, maka apa yang ada pada kami semuanya bisa lenyap. Karena itu teguhkan dan kokohkanlah iman kami, dan buatlah kami senantiasa menikmati hari-hari yang indah saat ini dan seterusnya di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini, di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh hidup kami, kiranya Engkau yang menuntun, Engkau juga yang menolong kami, agar kehidupan kami kini dan selama-lamanya menghadirkan karya-Mu yang nyata, karena kami hadir sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.